Dame na sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Berita nauli di bagasan minggu na parjolo duk tahun baru di bagasan Sedarion minggu 4 Januari 2026. Imana tersurat di buku ni Yohanes bin Dusada memuka sian sada 10 masohok ma dia 10 pitu sonom ma hujahon dihita di Portubion hian do ibana jala marhiti sian ibana do menjadi Portubion HP dan ditanda Portubion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang dijakkon akka na di ibanai ibana alai manang piga na manjakkon ibana tusido dilehon kuaso asa gabe anak ni debatana sida akan prosea di guarna ima akan naso tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tu sian debatado gabe daging mahatai jala maringan gitu ngatonga ni hitawon jadi huida ma hasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasit tongan dihatindakkon si Yohanes do ibana ay ninna ma ondo ibana nahudoki narosian pudikku jumolo do ibana adong asa ahu ay parjuluhian do ibana ay sian hamoronna do salhut hita manjalo ima asini roha naso marnamotto ay marhite sian si Musa do dilehon anggupatiki alai hinorohon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasit tongan ima sahakna maredi mahita. Selamat tahun baru mari hida sudina. Mulai mata dokter di bata alanunga di loas kita bongo tu tahun no baru 2026 nunga tabudus opatari dung 2026 jala tutu dina mamulus tahun yang baruon gudang doaka nanaing si pamasa otta nanaing si ulahon otta jala dang adok kita na mamboto sa halak pe ahana nanaing si adopatta di tahun yang baruon alai molo marhasohotat kita tu debata jonok kita tu ibana tatanda ibana dia beda kita ma haguguon hanguluan dohot haluaan ojahan ni jamita sadarion di bagasan linggutta sadarion dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia sian hasisikopna tajalo asimiroha. Apa yang mau disampaikan di sini? Kepenuhan Allah. Bagaimana Allah penuh? Kita lihat dan kita rasakan. Kepenuhan Allah itu kita lihat dalam diri Yesus. Ketika firman itu datang ke bumi, maka dia akan membawa kehidupan, membawa terang dan membawa keselamatan. Tetapi ketika kita membaca bacaan Alkitab tadi, ini menjadi sebuah pergumulan kita. Ketika firman datang pada zaman perjanjian lama dengan firman datang pada zaman perjanjian baru.
Murtajahan akin sian pasal ini ketika firman datang pada saat itu, hidup akin rohatam malala sudene. Ketika firman Allah, maka semua bisa hancur. Itu dalam perjanjian lama. Maka ketika firman Allah datang, dia datang dalam bentuk api, dia datang dalam bentuk murka, dia datang dalam bentuk yang menghancurkan. Karena umat Israel kala itu tidak melihat Allah dalam kepenuhannya. Lalu metode itu tidak baik dalam rangka membuat manusia semakin dekat dengan Allah. Maka cara yang dibuat Allah ialah firman-Nya menjadi manusia. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu tidak datang lagi dalam bentuk awan, dalam bentuk api, dalam bentuk murka, tapi firman itu datang dalam wujud manusia. Dan dalam diri manusia itulah kepenuhan Allah tampak. Apa kepenuhan Allah dalam diri Yesus yang lahir di Betlehem itu? Dia membawa kehidupan. Dia membawa terang ilahi dan dia membawa keselamatan. Itulah makanya dia disebut dengan kepenuhan Allah. Sehingga dari kepenuhannya di dalam diri Yesus kita menerima kasih karunia, anugerah demi anugerah. Nah, apa yang kita renungkan dan kita pelajari dari tema dalam rangka menjalani tahun baru ini? Yang pertama, kepenuhan Kristus memberikan kita kasih karunia atau anugerah demi anugerah. Artinya apa? Ketika kita mengenal Kristus, maka Tuhan memenuhi perjalanan kita sepanjang 2026. Memenuhi dengan apa? Pertama, dia berikan kita kehidupan. Sehingga kita memulai dengan kesehatan, kekuatan, dan hidup. Dan sampai nanti Desember 2026, kita diberi hidup. Itu yang pertama. Karena ada banyak orang memasuki dalam kehidupan, tapi tidak bisa mengakhiri dengan kehidupan. Artinya di tengah jalan, seperempat jalan, 3/4 jalan, dia mengakhiri hidup perjuangannya di dunia ini. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita diberi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kepenuhan Allah itu kita lihat dalam diri Yesus, maka diberikan kepada kita anugerah terang yang ilahi. Ada untuk harap merdalan, ada satu mandalan mati lampu, gelap. Akhirnya salah dalan, terluang, hona bustak, hona permaraan, hona macam-macam. Tetapi ketika kita berjalan, walau dalam gelap ada terang. Sehingga kita tidak salah jalan, tetapi jalan kita berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu yang kita lihat. Atau kita bisa berjalan 2026, diberi kehidupan, diberi terang. Tetapi kita tidak beroleh keselamatan. Itu juga tidak begitu bermanfaat. Ada banyak orang sehat sepanjang tahun, tapi dia tidak beroleh keselamatan kekal. Apa artinya hidup kalau kita tidak berakhir dengan keselamatan kekal? Ada banyak orang di dunia ini dia bahagia, berfoya-foya, gembira, tapi mati masuk ke dalam neraka kekal, kematian kekal. Atau ada orang yang hidupnya sederhana, berjuang dalam kehidupan dunia ini, mati tapi masuk dalam kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih tentu sebenarnya di dunia ini bahagia dan masuk surga. Tapi tidak ada yang seperti itu. Kita tak mengalami pergumulan, penderitaan, persoalan. Tapi di tengah penderitaan, pergumulan, persoalan itu ada terang ilahi yang menyinari, menguatkan, memberi kita kehidupan dan keselamatan kekal. Itu maksudnya kepenuhan Kristus memberi kita kasih karunia anugerah demi anugerah. Yang kedua, apa artinya kepenuhan itu? Sehingga melalui kepenuhan Kristus kita mendapat anugerah atau kasih karunia. Yang kedua, anugerah yang tidak tergantung pada perbuatan baik. Ada banyak kita orang percaya mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan memperoleh kehidupan. Salah. Iman Kristen yang benar ialah perbuatan baik itu bukan untuk memberi kita kehidupan, memberi kita terang ilahi dan memberi kita keselamatan.
Perbuatan baik itu adalah buah dari iman percaya kita. Karena kita telah mendapat anugerah, kasih karunia, keselamatan, kehidupan dan terang ilahi, maka bentuk dari keselamatan yang kita terima itu wujudnya terlihatlah dalam perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik ialah buah iman. Bukan karena berbuat baik kita diselamatkan. Maka perbuatan baik karena, bukan supaya. Kita berbuat baik supaya selamat, supaya dapat kehidupan, supaya dapat terang, salah. Yang benar ialah kita berbuat baik karena aku telah diberi kehidupan, keselamatan dan terang ilahi. Bukti bahwa saya terima kehidupan, terang ilahi, keselamatan, maka saya berbuat baik. Berarti berbuat baik ialah buah dari iman percaya kita. Itu yang kedua. Jadi perbuatan baik itu adalah anugerah yang membuat kita berbuah dalam iman percaya kita. Yang ketiga, dari tema ini kalau dikatakan dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia, yang kita pelajari dari tema ini yang ketiga, anugerah membawa kehidupan baru. Kalau kita baca teks tadi ayat 14, firman ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11, ia datang kepada miliknya, tetapi orang yang memiliki miliknya itu tidak menerimanya. Namun ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Jadi hanya orang yang mengenal diberi hak menjadi anak-anak Allah. Berarti kepenuhan Kristus itu akan nyata kepada kita jika kita mengubah hidup kita, mengubah pandangan kita. Bukan kita yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita. Apa bedanya Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan? Bedanya adakah atau tidak? Umpama contoh, sugari lau hita tu jauh tu katorni wali kota Batam. Tadokma, aku kenal wali kota ini. Tolong izinkan saya masuk kantornya. Berkali-kali kita katakan saya mengenal wali kota. Apakah ajudannya mengizinkan masuk ke kantor wali kota dengan alasan saya mengenal wali kota? Diizinkan? Tidak. Mengapa? Karena wali kota tidak mengenal kita. Tapi coba misalnya kita datang ke kantor wali kota, lalu kita duduk di lobi, lalu tiba-tiba wali kota melihat kita duduk di lobi menunggu daftar antrian. Lalu dia katakan sama ajudannya, masukkan itu. Karena dia itu sahabat saya kenal dia. Masuk ke ruangannya? Masuk. Karena apa? Wali kota kenal kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan aku kenal wali kota, masuk ke ruangannya, tidak. Berarti selain kita mengenal Kristus, Kristus juga harus mengenal kita. Kepada orang seperti itulah dapat anugerah kasih karunia. Jika kita dalam menjalani tahun 2026 itu, ini diberkati dengan kehidupan, keselamatan, dan terang yang ilahi, maka kenallah Kristus. Jangan hanya mengenal secara kamuflase. Karena ada banyak orang sekarang beribadah supaya kelihatan dia orang Kristen, tapi sebenarnya dia tidak beribadah. Hanya menunjukkan kepada dunia, aku orang Kristen, maka setiap minggu saya beribadah. Saya orang Kristen, maka setiap hari saya berdoa, membaca kitab suci. Tapi sejatinya dia tidak mengenal Kristus. Dia hanya menutup wajahnya seolah-olah mengenal Kristus. Bagi mereka kasih karunia tidak diberikan Tuhan. Tapi dalam menjalani tahun 2026, kenallah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan semacam sebatas kamuflase atau lip service. Tapi kenallah dia dari dalam hati. Dari kehidupan yang total. Maka setiap orang yang hidup baru, kepadanya diberi kasih karunia dan diberikan kehidupan baru. Diberikan keselamatan dan diberikan terang ilahi. Sehingga anugerah itu membawa kehidupan yang baru. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita agar kita
dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, agar kita memperoleh anugerah demi anugerah. Tidak hanya satu anugerah, tapi anugerah itu anugerah yang berkelimpahan demi anugerah. Memang di terjemahan baru 1 masih dikatakan diberi kasih karunia, tapi di terjemahan baru 2 sekarang diberi anugerah demi anugerah. Berarti tidak hanya satu anugerah, tapi bermacam-macam anugerah yang kita dapatkan. Bagaimana caranya? Pertama, kita mendapatkan anugerah demi anugerah itu melalui pengenalan kita kepada Kristus yang terus menerus. Ada orang berkata, aku kan sudah dibaptis, saya sudah kenal Kristus. Oke, betul. Tapi dia jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang baca kitab suci, jarang mengikuti kegiatan rohani. Apakah itu disebut mengenal Kristus? Tidak. Sama seperti kalau kita mengatakan, aku sudah kelas 1 SMA, kelas 1 SMP, saya sudah masuk kuliah di universitas. Tapi dia tidak pernah datang setiap hari belajar, mengabsen isi, absen belajar, mengisi absen, mendengar arahan dari dosen dan guru. Apakah dia akan tamat jikalau dia tidak pernah hadir terus menerus di kelas? Tidak. Jadi hanya orang yang terus menerus hadir, mengabsen diri, memastikan diri, belajar dan belajar, akan diberi anugerah kesuksesan. Jadi kalau sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, 365 hari diberikan kepada kita untuk mengenal Kristus, tapi kita hanya pakai 10% mengenal Kristus, apakah kita dapat kasih karunia? Tidak. Maka kasih karunia itu akan kita peroleh, anugerah demi anugerah kita peroleh jika kita mengenal Kristus setiap hari. Berjumpa Kristus setiap hari. Maka kepada kita lah diberi anugerah demi anugerah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah kita menjadi anak-anak Allah. Kalau ayat yang ke-14 tadi dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal, di ayat 11, 12. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti kedua, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kasih karunia itu? Pastikan kita adalah anak Allah. Kalau kita menjadi anak gubernur, anak bupati, anak presiden apalagi, kita dihormati di mana-mana. Diberi privilege, hak istimewa di mana-mana. Mendapat kehormatan. Kalau anak presiden aja diberi kehormatan, kita di atas anak presiden, anak gubernur, anak bupati. Kita anak Allah. Anak yang maha kuasa. Maka sebenarnya kalau anak Allah datang ke mana-mana, kita diberi privilege, hak istimewa. Jadi kalau kita anak Allah, maka dalam perjalanan kita mengakhiri 2026 ini pun akan Tuhan beri hak istimewa kepada kita. Jadi jangan takut menjalani 2026 ini. Mengapa? Karena saya adalah anak Allah. Pastikan diri kita adalah anak Allah. Sehingga ketika kita telah menjadi anak Allah, maka Tuhan memberi kita kehidupan, memberi kita keselamatan, memberi kita terang yang ilahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kasih karunia demi kasih karunia atau anugerah demi anugerah? Maka kita harus membaharui hidup kita. Jadi jangan tinggal dalam manusia lama, tetapi baharuilah hidup kita. Dalam bahasa sederhananya begini, kita ini hidup sekarang ini tanggal 4 Januari akan beda hidupnya jika kita besok hidup bersama Kristus. Jika hari ini kita tidak hidup bersama Kristus, lalu besok kita tidak hidup bersama Kristus, maka pembaharuan tidak akan bisa terjadi. Tetapi kehidupan akan mengalami perubahan, pembaruan hidup jika kita konsisten setiap hari bersama Kristus. Hidup makan hidup alak Batak, pasomal somal madirim mar hadaulaton.
Biasakanlah dirimu hidup dalam kedaulatan Allah, dalam kehidupan firman Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita hidup membawa damai sejahtera, membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka ketika kita mati pun Tuhan akan mempermuliakan kita. Itu yang ketiga. Jadi kita harus membarui hidup setiap hari. Mengapa kita setiap hari membarui hidup? Karena hari ini kita tergoda jatuh dalam dosa. Enamura addo pamatak tado tudita madabu tu dosa. Molonunga madabu tu dosa, perbaharuilah hidup kita. Maka Martin Luther mengatakan setiap saat kita harus bertobat. Itu Martin Luther. Tapi kalau kita mau bertobat, jangan salah mengerti pertobatan. Ada orang ke gereja-gereja asing mengertikan pertobatan kalau bertobat baptis lagi. Makanya banyak orang yang hidupnya kurang baik, lalu dia bertobat, mau lagi dia dibaptis, diselamkan, ditenggelamkan, entah apapun istilahnya dari gereja lain. Jangan. Pertobatan tidak harus ditandai dengan baptisan. Baptisan hanya sekali. Jangan berkali-kali. Tapi pertobatan berkali-kali. Mengapa? Pertobatan membuat kita hidup baru. Karena apa? Karena dunia ini selalu membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa, jangan buat dirimu dibaptis lagi, tapi hanya bertobat. Kalau dibaptis ulang berarti apa? Dia membatalkan keselamatan kekal yang dia terima. Mau di konfesita, siapa orang yang dibaptis ulang harus digembalakan lagi. Karena dia telah membatalkan keselamatan yang dia terima dari Tuhan. Sama seperti kalau ini cek 1 miliar saya tanda tangani, ini milikmu, saya berikan kepada kita cek 1 miliar. Lalu dalam perjalanan kehidupan kita tidak percaya cek yang 1 miliar ini. Lalu datang lagi kepada saya, tolonglah Pak Pendeta tanda tangan, stempel lagi supaya sah cek ini. Dipaksa. Lalu akhirnya saya tanda tangani, saya stempel. Lalu pergi dia ke bank mencairkan cek ini. Cair apa tidak? Cair apa tidak? Tidak. Mengapa? Karena saya telah membatalkan sertifikat atau cek ini dengan tanda tangan 2 kali. Cek ini akan berlaku jika ditandatangani sekali, dicap sekali. Begitulah baptisan. Tidak perlu berkali-kali supaya kita lebih rohani, membaharui hidup kita. Bukan. Baptisan hanya sekali. Tapi pertobatan, perubahan dalam hidup kita berkali-kali. Itu sebab pembaruan hidup itu terus menerus. Besok kita bertobat lagi, besok kita bertobat lagi. Karena apa? Setiap hari kita sering jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, bagaimana cara kita supaya kita memperoleh anugerah demi anugerah kasih karunia? Kita harus melakukan dan membawa kebenaran. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Kristus. Jadi kalau kita melakukan hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, itu hanyalah sebatas hukum dan tidak menyelamatkan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku tidak mau melakukan hukum Taurat, tapi aku menyempurnakan hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat dia sempurnakan menjadi 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, pikiran dan budimu. Sama seperti itu, kasihilah dirimu orang lain seperti dirimu sendiri. Itu hukum itu yang 10 jadi 2. Supaya apa? Mudah dimengerti. Jadi Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tapi lebih menyederhanakan. Supaya apa? Kita mudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasih karunia atau anugerah demi anugerah itu akan terjadi pada kita jika apa? Kita melakukan kebenaran. Kebenaran itu melalui siapa? Ayat 17, melalui Kristus. Kebenaran itu hanya datang melalui Kristus. Maka ketika kita menerima Kristus, berarti kita melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, maka anugerah demi anugerah diberikan kepada kita. Jadi dalam menjalani kehidupan kita 2026, terimalah Kristus. Maka kita akan melakukan dan membawa kebenaran demi kebenaran. Jika kita melakukan kebenaran, maka anugerah itu, apa tadi anugerah itu? Kehidupan
terang ilahi dan keselamatan Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun ini. Karena Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya, sehingga kita diberi kekuatan untuk menerima anugerah demi anugerah dari kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mauliate maale Tuhan di barita nau di nau jalohan marhite-hite hagugu ni asimeroham dapat kami pasu-pasu haluaan hanguluan dohot sinondang nasyakoy atau pergugui maham lahu mangatu si hatam asa buy hami wa mulus arin mulu nami 2020 nomon mulo nunga di goy ho hami sial asimi roham hutan dahami hujarohami Kristus naung gabe jolma namian rapot hami gabe anak konmu maham dung gabe anak konmu hami gabe dapat hami ma aka haduaan hanguluan dohot hatiuro atau pergugui mahai mandalani ari ningun rami sahat tu ujung ni taunon kolam mangasahon gugu nasyakoy asa wangulo kami hatami di ngulu nami sigano pari hupai baru hami ngulu nami gano pari asa tikos kami gabe halak membuan hasit tongan di tanah on atau ngasih maroham jaloma ngulu nami dongani mahami di tahun on marhite hagubuknya siniroham Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di nama